Halo, mulai edisi ke-28 video One Day One Soal atau ODOS mengalami perubahan teman-teman ya. Jika sebelumnya saya tampilkan 2 soal, 1 soal untuk saya bahas dan 1 soal untuk teman-teman berlatih, maka mulai edisi ke-28 ini saya tampilkan 3 soal. 1 soal dari video sebelumnya untuk teman-teman berlatih akan saya bahas, kemudian 1 soal baru akan saya bahas, dan ada tambahan 1 soal untuk teman-teman juga berlatih. Sekaligus itu akan saya bahas di video yang akan datang juga teman-teman. Di video edisi ke-27 saya sudah berikan soal ini untuk teman-teman berlatih. Pertidaksamaan SBMPTN 2015. Saya harap teman-teman sudah ngerjain ya. Dan nanti akan saya tambah soal ini pertidaksamaan juga dengan perbedaan karakteristik ya. Harapannya ada hal baru yang bisa diambil oleh kita teman-teman. Dan 1 soal untuk teman-teman berlatih. Oke, kita kerjakan yang SBMPTN 2015 yang sudah saya berikan di video sebelumnya teman-teman ya. Himpunan penyelesaiannya apa teman-teman? Usahakan ruas kanan ini 0. Teman-teman boleh pakai pindah ruas, boleh juga semua ruas dikurangi ini. Akibatnya ruas kiri itu menjadi 12 per X tambah 1 dikurang X per 6 gini teman-teman. Dan ruas kanan tinggal 0. Penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan tanda pertidaksamaan tetap ya. Sama seperti sebelumnya. Nah ini kenapa saya kasih kosong teman-teman. Ini adalah untuk menyamakan penyebut. Karena ini pengurangan pecahan. Penyebut harus sama ya. Oke, kita samain penyebutnya. Kita jadiin berapa itu? Nah, ini kali 6 ya. Sementara yang sini kali X tambah 1. Nah, ini nyamain penyebut teman-teman ya. Penyebutnya udah sama. X tambah 1 ini kali 6 ya. Yang atas tuh 72 dikurang X kuadrat negatif X kurang dari 0. Ruas kanan udah bener 0. Ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Nah, ini harus kita faktorkan teman-teman. Untuk supaya mudah pemfaktorannya, maka usahakan koefisien yang pangkat besar itu positif. Nah, itu masih negatif ya. Teman-teman boleh kali negatif, boleh juga negatifnya dikeluarkan ya. Kalau dikeluarkan seperti ini. Nah, ini jadi positif X, ini jadi negatif 72 ya teman-teman ya. 6 X tambah 1 nih kurang dari 0. Kemudian baru kita faktorkan. Nah, jadi pemfaktoran itu penting banget teman-teman, harus lancar ya. Untuk teman-teman yang masih mengalami kesulitan, pelajari pemfaktoran ya. Linknya ada di deskripsi video, saya sudah bikin videonya ya. Nah, kita cari 2 bilangan yang hasil kalinya itu negatif 72 dan jumlahnya positif 1. Berapa teman-teman? Positif 9 sama negatif 8, ya kan? Positif 9 negatif 8 kan kalau dikali negatif 72 dan jumlahnya itu positif 1. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Nah, kita bikin garis bilangannya. Terutama nilai ruas kiri ini, kapan 0, kapan tak terdefinisi, kapan positif, kapan negatif. Kita cari kapan 0 terlebih dahulu. Ini akan 0 kalau yang atas 0 teman-teman. 0 dibagi bilangan bukan 0, hasilnya pasti 0 ya. Jadi yang atas 0. Atas ini akan 0 kalau salah satu dari ini 0. Mungkin dari sini 0, berarti X-nya harus negatif 9. Kalau ini yang 0 berarti X-nya 8. Negatif 9 sama 8 kita letakkan di sini. Persis di sini teman-teman nilainya adalah 0. Kemudian ruas kiri ini akan tak terdefinisi kalau yang 0 itu yang bawah. Nah, yang bawah itu akan 0 kalau ini 0 teman-teman. Berarti X-nya negatif 1. Nah, di sini ya. Persis di sini dia tak terdefinisi atau tidak ada nilainya. Saya kasih silang gini aja. Tidak ada nilainya di situ. Selanjutnya untuk daerah yang sini kita tentukan positif negatifnya.
Cara yang paling cepat adalah teman-teman cukup melihat koefisien variabel. Kasus ini variabelnya X, koefisiennya ya. Nah, ini positif nih. 1X itu positif. Bukan ini loh ya. 1X1 itu positif. Ini positif. Ini positif, tapi di luar ini negatif, teman-teman. Nah, itu dikaliin semua. Negatif kali positif kali positif kali positif. Hasilnya kan negatif. Sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Berarti yang sini negatif. Selanjutnya perhatikan ini semuanya pangkat 1. Pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil itu pasti ganti-ganti tanda, teman-teman. Negatif, berikutnya pasti positif, negatif, positif gini. Ya. Nah, yang diminta soal adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif. Berarti dari negatif 9 sampai negatif 1 ini negatif. Sama di sini ya. 8 ke kanan. Nah, yang diambil tuh yang negatif. Yang positif tidak, yang 0 juga tidak, teman-teman. Nah, berarti ketemulah penyelesaiannya ya. Yaitu X di sini itu artinya X-nya di antara negatif 9 sama negatif 1. Sama ini terpisah berarti atau ya. X di kanannya 8. X yang kanan 8 yang kiri berarti yang besar itu X-nya. X lebih besar dari 8. Inilah dia penyelesaian, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang saya tambah satu soal baru. Kita bahas juga. Ada perbedaan karakteristik, teman-teman perlu perhatikan juga nanti ya. Himpunan semua bilangan real X yang memenuhi ini adalah sama ruas kanan dibikin 0. Kita kurangi 2 semua ruas. Atau mungkin teman-teman pakai pindah ruas juga tidak masalah ya. X kuadrat ditambah 1/X kuadrat dikurang 2 ruas kanan jadi tinggal 0. Nah, gini ya. Kemudian karena ini pengurangan pecahan atau penjumlahan pecahan, penyebut harus sama. Penyebutnya jadi ini aja, X kuadrat. Berarti ini perlu kita kali dengan X kuadrat per X kuadrat. Ini juga sama. Nah, gini. Itu penyebutnya ada sama. Yaitu X kuadrat yang atas X pangkat 4 negatif 2X kuadrat positif 1 ya, teman-teman ya. Kemudian akan kita faktorkan. Ini X pangkat 4. Tapi perhatikan sini X kuadrat, teman-teman. X pangkat 4 itu sebetulnya kan X kuadrat dikuadratkan. Ya kan? Nah, bayangkan X kuadratnya itu sebagai Y misalnya, teman-teman. Jadinya itu kan Y kuadrat negatif 2Y positif 1. Ya kan? Nah, ini faktorkan jadi apa itu, teman-teman? Y negatif 1 kuadrat ya. Coba kita cek. Y kuadrat. Benar ya? 2 kali Y kali negatif 1. Negatif 2Y. Negatif 1 kuadrat. Jadi positif 1. Nah, kan benar, teman-teman. Oh, kalau gitu, yang atas ini pemfaktorannya adalah Y negatif 1 kuadrat dengan Y-nya tadi X kuadrat. Berarti X kuadrat negatif 1 ini. Kuadrat gini, teman-teman. Per X kuadrat ini kurang sama dengan 0. Kemudian perhatikan X kuadrat negatif 1 itu kan kalau difaktorkan lagi. Yang X kuadrat negatif 1 itu kan menjadi X plus 1 kali X negatif 1 ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini penting banget pemfaktoran. Teman-teman harus lancar itu ya. Kita faktorkan X plus 1 dikali X negatif 1. Tapi ini kuadrat. Berarti saya tulis ini dulu, teman-teman. Berarti nanti ini kuadrat gini ya. Atau itu sama aja dengan ini kuadrat dan ini kuadrat. Ya kan? Nah, selanjutnya akan kita gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Kita gambarkan di sini. Kita akan cari kapan nilainya 0, kapan tak terdefinisi, kapan positif, kapan negatif. Kita akan cari kapan ini nilainya akan 0. Pecahan itu akan 0 kalau yang atas 0. Nah, yang atas ini akan 0 kalau salah satu dari ini 0. Mungkin ini yang 0 berarti X-nya harus negatif 1. Mungkin ini yang 0 berarti X-nya harus 1. Berarti X-nya negatif 1
atau 1. Persis di sini nilai ruas kiri itu 0. Nilai ini teman-teman ya, ini akan 0. Selanjutnya pecahan ini akan tak terdefinisi tidak punya nilai kalau yang bawah 0. Ini 0. X kuadrat itu akan 0 kalau X-nya 0 itu sendiri teman-teman. Nah, 0 itu berarti tengah-tengah negatif 1 sama 1 ya di sini ya. Persis di situ dia tidak punya nilai, tak terdefinisi, sasilang gitu aja ya. Selanjutnya tentukan positif negatifnya di sini teman-teman. Caranya semua koefisien X kita kaliin. Nah ini positif kuadrat tetap positif. Positif kuadrat tetap positif ya. Yang ini juga positif kuadrat positif. Kalau dikali itu hasilnya positif sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Selanjutnya teman-teman perlu cermati ini pangkat 2. Ini pangkat 2, pangkat 2. Pangkat 2 atau pangkat genap itu adalah salah satu bentuk definite positif. Semi definite positif teman-teman. Yaitu bentuk yang selalu positif atau paling kecil 0, tidak pernah negatif. Kenapa? Karena pangkatnya genap, kuadrat. Teman-teman bisa cari bilangan kalau dikuadratkan ada nggak yang hasilnya negatif? Kan nggak ada. Nah itu disebut sebagai bentuk semi definite positif. Semi karena dia pernah 0 teman-teman ya. Bentuk semi definite positif yang selalu positif seperti bentuk kuadrat kayak gini teman-teman ya. Itu tidak berpengaruh ke perubahan plus min di sini. Artinya berarti dia tidak berubah. Ini udah positif, maka ini positif teman-teman. Ini semuanya kebetulan pangkat genep ya kan? Berarti itu nggak berubah itu. Berarti semuanya positif itu. Tidak mengalami perubahan. Nah, selanjutnya yang diminta soal adalah yang kurang dari 0 negatif sama dengan 0 berarti 0. Negatif atau 0. Yang negatif ada nggak teman-teman? Nah, nggak ada ya kan? Berarti dari sini tidak ada. Yang 0? Nah, yang 0 ada. Yaitu persis di negatif 1 sama 1. Berarti di situ. Nah, itulah penyelesaiannya. Yaitu negatif 1 sama 1. Yang A, teman-teman. Itu kurung kurawal ya. Negatif 1 sama 1. Berarti anggotanya yang murni itu cuma negatif 1 sama 1. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman perlu cermati yang baru di di soal yang kedua ini, yang kedua yang kita bahas adalah pangkat genap semi definite positif itu tidak berpengaruh ke perubahan plus atau min. Artinya jika sebelumnya positif maka yang ini juga pasti positif gitu teman-teman, pasti sama, tidak berubah. Oke, selanjutnya silakan teman-teman kerjakan ini. Teman-teman tulis jawabannya kolom komentar ya. Dan jawaban ini akan saya bagikan di video yang akan datang ya, akan saya bahas di video yang akan datang. Teman-teman bisa cek apakah jawaban teman-teman itu sudah benar ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Oke, terima kasih semuanya.